Kawan-kawan sering bingung ya memilih senapan untuk berburu, apakah membeli PCP atau membeli uklik. PCP atau uklik. Di sini akan saya bahas satu persatu apa-apa saja keuntungan dan kerugian apabila kita memakai senapan PCP dan uklik. Baik, yang pertama dulu kita akan membahas yaitu senapan PCP. Saya memiliki dua buah senapan, satunya PCP dengan merek Jawara Mauser. Nah, ini adalah salah satu PCP saya, yaitu Jawara Mauser. Nah, ini apa saja keunggulan yang kita dapatkan apabila kita membeli PCP. Keunggulan yang pertama adalah lebih modern, dengan bentuk senapan yang lebih modern dan lebih gagah tentunya ya. Selain itu kita tidak capek-capek memompa senapan seperti uklik ya. Nah, itu adalah keunggulan apabila kita membeli senapan PCP. Selain itu kita juga bisa berburu atau menembak dengan jarak yang cukup jauh, seumpamanya 60, 70 bahkan 80 meter. Apabila kita memakai PCP ya. PCP ada berbagai macam jenis, tergantung budget teman-teman, tergantung keuangan yang teman-teman miliki. Jadi itu adalah keunggulan daripada senapan PCP ya kawan-kawan. Kita tidak perlu memompa, akurasinya jos, jarak jauh, nah, dan harga yang lumayan terjangkau ya untuk senapan-senapan PCP yang murah ya. Ada juga yang sampai 5 jutaan ya, tapi itu adalah keunggulannya dan bentuknya yang sangat menarik ya. Tapi selain itu, senapan PCP juga memiliki kelemahan menurut saya. Pertama adalah berat. Senapan seperti ini hampir memiliki berat 4 kilo. Bayangkan kalau kita bawa trek. Kalau kami bilang di tempat kami trek itu berjalan jauh ya, berpuluh-puluh kilo ya, mungkin masuk hutan. Ini sangat pegal. Jadi teman-teman memerlukan tangan yang kokoh, yang kuat untuk menopang senapan ini. Jadi memang perlu kekuatan. Jadi ini beratnya hampir 4 kilo. Lengkap senapan, teropong dan peredam. Menurut saya berat itu sangat mempengaruhi jarak jangkau kita, efektivitas kita di dalam berburu ya. Nah, itu kelemahan yang pertama adalah berat. Masuk kelemahan yang kedua kawan-kawan yang dimiliki oleh senapan PCP adalah jumlah shot atau tembakan. Apabila senapan PCP ini seperti Mauser, Jawara Mauser yang saya miliki ini cuma hampir memiliki tembakan sekitar 40-an ya. Habis itu anginnya akan berada di bawah 1000, dan itu tentu saja sangat mempengaruhi akurasi dan jarak tembak kita. Coba teman-teman bayangkan, apabila berada di tengah hutan, kita kehabisan angin, itu jadi senapan PCP ini akan tidak ada gunanya. Kecuali apabila kita berburu dengan membawa pompa senapan. Tentunya hal tersebut tidak berpengaruh. Jadi itu adalah kelemahan yang kedua. Kita lanjut lagi kelemahan yang ketiga dari senapan angin PCP. Yang ketiga, kelemahannya selain berat dan bisa kehabisan angin, itu onderdil yang kadang sulit untuk kita dapatkan, apalagi untuk daerah-daerah yang terpencil. Kita mesti pesan dulu, baik pesan online apabila tidak tersedia di toko-toko senapan. Jadi sangat berbeda dengan uklik ya, yang bahan-bahannya murah dan mudah kita dapatkan dan bisa kita perbaiki sendiri di rumah. Kelemahan berikutnya dari PCP yang keempat adalah senapan PCP memerlukan ketelitian dan keteraturan. Kenapa? Senapan PCP juga mengandung bahaya, yaitu bisa meledak. Ada beberapa contoh di dalam daerah saya yang senapan PCP-nya meledak karena memompa melebihi batas kapasitas yang dianjurkan. Seperti pada tulisan di tabung ini, di sini maksimal hanya 2700 PSI. Jangan memompa atau mengisi angin lebih dari itu, karena itu berpotensi
merusak senapan dan akan membuat senapan meledak dan tentu saja berbahaya bagi kita. Senapan angin PCP, itulah kelemahan-kelemahan yang tadi saya katakan. Berat apabila dibawa trek jauh, sangat berat ya. Bisa kehabisan angin. Onderdil yang kadang susah untuk dicari dan kita memerlukan tukang servis senapan apabila kita tidak memiliki keahlian memperbaiki senapan PCP. Selain itu juga berisiko untuk meledak. Nah, jadi itu adalah kelemahan dari senapan angin PCP ya kawan-kawan. Sekarang kita lanjutkan ke senapan yang berikutnya. Setelah kita ketahui apa itu kelemahan dan kelebihan senapan angin PCP, sekarang kita lanjut ke uklik. Ini dia adalah senapan uklik. Senapan ini sangat ringan, hampir 2 kiloan. Bisa dibawa trek jauh. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari keunggulannya dibandingkan senapan angin PCP. Saya lebih merekomendasikan untuk uklik kawan-kawan. Kenapa? Kita membeli senapan harus berdasarkan kebutuhan. Ya, kalau cuma untuk menembak tupai, ruak-ruak, punai, tekukur, ya, atau musang, maka senapan kanon seperti ini adalah kanon super. Kanon super deluk dengan tabung OD25, tabung gede, itu sudah cukup. Orang membeli PCP itu karena apa? Karena target buruan yang besar seperti babi hutan, monyet ya, atau rusa, kijang, pelanduk dan sebagainya yang memiliki buruan dengan ukuran yang besar. Kalau cuma seukuran hewan-hewan kecil tadi, kita cukup memakai uklik ya. Keunggulan uklik dibandingkan PCP, yang pertama uklik terasa sangat ringan. Apabila kita kasih teleskop dan peredam, itu pun masih sangat ringan. Bisa kita bawa jalan-jalan jarak jauh, trek jarak jauh, kita tidak kelelahan ya. Yang selanjutnya adalah apabila kita berburu di dalam hutan, kita tidak perlu khawatir akan kehabisan angin ya. Tinggal pompa saja. Berbeda dengan PCP, kalau habis angin tidak bawa pompa, maka senapan kita tidak akan berguna ya. Beda kalau uklik, pompa beres. Selain ringan, tidak akan kehabisan angin. Yang selanjutnya adalah onderdil yang mudah didapatkan. Onderdil uklik itu sangat mudah untuk didapatkan. Itu tersedia di toko-toko senapan dengan harga yang murah. Nah, itu adalah keunggulan yang ketiga. Keunggulan uklik dibandingkan PCP. Keunggulan berikutnya yang kita dapatkan dari senapan angin uklik adalah dia tidak pernah meledak. Paling kalau kita pompa kelebihan, umpamanya batas pressure kita pompa umpamanya 14 kali pompa. Apabila kita pompa lebih dari itu, maka sealnya akan bocor. Jadi akan bocor ya. Atau kami bilang di sini miris ya, kempes. Miris itu kempes. Ya, tidak akan meledak. Sedangkan apabila PCP kita pompa melebihi batas angin, teman-teman tahu yang terjadi akan terjadi ledakan, dan itu akan sangat berbahaya bagi pengguna senapan. Jadi kalau ini tidak akan pernah meledak. Cuman kelemahannya satu, dia tidak bisa untuk long range ya. Untuk long range seperti 90, bahkan 100 meter, bahkan 80 ya. Kenapa? Karena biasanya untuk uklik itu berada di posisi 600 sampai 750 PSI ya untuk kekuatan. Sedangkan kalau PCP itu bahkan bisa sampai 1000 PSI ya kecepatan pelurunya. Tapi kembali seperti yang saya katakan tadi, kita membeli PCP atau uklik itu tergantung buruan. Kalau cuma untuk berburu tupai, tekukur, ruak-ruak, burung-burung sawah, burung-burung rawa, ini cukup mumpuni. Ruak-ruak, belibis atau apa, ini kena ini pun sudah jos ya, tupai langsung jatuh. Saya biasa berburu dari kelas 1 SMP sudah memegang Canon Benjamin Franklin. Kalau untuk tupai dan hewan-hewan kecil itu sudah jos menggunakan ini. Jadi seperti yang saya katakan, PCP dengan uklik, saya lebih memilih uklik ya. Kenapa? Tergantung buruan. Kalau di daerah teman-teman ada babi hutan, musang, atau hewan-hewan besar, maka teman-teman memerlukan PCP. Tapi kalau cuma untuk berburu tupai, ruak-ruak, tekukur, punai, dan sebagainya, uklik ini sudah cukup mampu.
ya macam-macam uklik ya, ada sub tiger, jawara, habis itu sub barata dan sebagainya ya. Tinggal teman-teman pilih. Harganya murah, onderdilnya mudah didapat, ringan, bisa dibawa trek jauh, tidak pernah kehabisan peluru dan tidak akan pernah bisa meledak. Inilah keunggulan daripada senapan angin uklik. Jadi silakan teman-teman pilih ya. Kalau di daerah saya yang tidak ada babi hutan, tidak ada hewan-hewan besar ya, ini saya akan memilih uklik. Kenapa kemarin saya memilih PCP? Karena itu senapannya kadang-kadang saya bawa ke hutan yang jauh, ke gunung-gunungnya untuk berburu. Jadi kadang-kadang saya bawa juga untuk jauh-jauh. Tapi kalau untuk berburu ya burung-burung punai, burung-burung pergam, burung-burung ruak-ruak, burung-burung sawah atau belibis, cukup ini saja. Ini kita pasang teleskop, kita pasang peredam, beres. Tidak akan pernah kehabisan angin dan sangat ringan. Dan ini bagus untuk pemula ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Salam satu laras.